Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk selalu dijaga. Bukankah setiap orang tua ingin melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan gesit? Menjaga tumbuh kembang anak adalah termasuk menjaga kesehatan dan asupan gizinya yang dilakukan tidak boleh sembarangan. Banyak hal yang benar-benar harus diperhatikan dan hal ini bukan dimulai ketika anak dilahirkan, justru jauh dari sebelumnya. Anak sehat dan cerdas adalah dambaan setiap orang tua. Perkembangan mental, kecerdasan, dan perilaku anak tak lepas dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti asupan nutrisi, imunisasi, stimulasi, dan kasih sayang. Kebutuhan dasar inilah yang menjadi hak setiap anak yang harus menjadi perhatian khusus di 1000 hari pertama kehidupannya. Hari pertama kehidupan adalah saat mulai pembuahan sampai bayi itu berusia 2 tahun. Karena itu adalah masa-masa emas di mana seorang bayi, seorang anak itu bisa menjadi super kid ya. Super kid itu berarti anak yang sangat bagus. Periode 1000 hari pertama kehidupan terhitung sejak masa kehamilan selama 9 bulan atau 270 hari hingga masa kehidupan pertama bayi selama 2 tahun atau 730 hari. Pada masa inilah merupakan jendela kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal yang tidak terjadi di masa lain. Untuk itulah semua kebutuhan nutrisi sang bayi harus benar-benar terpenuhi di masa itu. Adalah Desi, seorang dosen yang memiliki balita perempuan bernama Neisha. Ia menyadari betul bahwa asupan nutrisi anak dimulai sejak dalam kandungan. Neisha lahir tanggal 7 Desember 2013, jam 9:05 dengan cara normal. Mau tidak mau ketika sudah ada ketentuan hamil gitu ya, itu minum susu otomatis gitu, minum susu. Sebenarnya katanya susu apapun cocok lah, nggak ada spesifikasi harus susu ibu hamil gitu, tapi ya ikut aja kebanyakan orang lah. Jadi tetap untuk menjaga nutrisi yang ada di dalam kandungan tetap mengkonsumsi susu ibu hamil gitu ya, karena kan kita nggak tahu kondisi tubuh kita seperti apa, sedangkan asupan nutrisi itu penting dari mulai di dalam janin gitu sampai dia lahir. Perhatian penting pertama yang harus dilakukan dalam periode 1000 hari pertama kehidupan anak adalah dimulai pada persiapan sejak merencanakan kehamilan dan pada saat hamil. Nah, setelah itu pada saat kehamilannya, ibu harus rutin kontrol kepada tenaga kesehatan, apakah itu di puskesmas, apakah di bidan praktek swasta, atau bahkan kepada seorang spesialis kandungan. Yang tidak kalah penting, sejak usia kandungan 28 minggu atau sekitar 7 bulan, ibu hamil sudah harus mulai berkonsultasi dengan konselor laktasi. Artinya sudah dipaparkan mengenai cara menyusui, begitu ya. Dan di 36 minggu juga akan diulang lagi manfaat ASI itu apa ya. Nah, kemudian setelah kelahirannya bayi itu harus dilakukan inisiasi menyusu dini. Jadi pada bayi sudah lahir yang penting adalah ASI, vaksinasi, dan makanan pendamping ASI yang baik. 3 itu. Desi telah melalui masa penting pertama dari 1000 hari pertama kehidupan Neisha, sang buah hati. Mulai dari merencanakan kehamilan dan saat hamil dan memiliki status gizi yang baik. Ini adalah masa penting yang kedua yang sedang ia jalani, mulai dari inisiasi menyusu dini dan diteruskan dengan pemberian ASI. Apa yang harus diberikan dok gitu untuk bayi saya? Oke, cukup ASI eksklusif saja dari mulai 0 sampai 6 bulan, setelah itu baru diberikan MPASI. Dan MPASI-nya pun bertahap. Gitu, karena saking menjaga ASI eksklusifnya itu, karena pada saat konsultasi ke dokter
Bahkan hingga Neysha kini berusia 1 tahun lebih, ia tetap memberikan ASI pada sang buah hati. Kandungan gizi yang ada di dalam ASI itu menurut literatur yang saya baca itu lebih baik dibandingkan susu formula yang paling baik gitu. Kandungan DHA-nya, kolinnya, kandungan asam lemaknya gitu, dan untuk daya ingatnya juga lebih bagus dengan menggunakan ASI. Maka dari itu saya memutuskan untuk memberikan ASI selama persediaan ASI yang diberikan Tuhan itu masih tetap ada, itu akan saya berikan. Rutinitasnya sebagai dosen di sebuah universitas negeri di Jakarta pernah menjadi halangan baginya untuk berkomitmen memberikan ASI eksklusif. Aktivitas saya sebagai dosen sebenarnya memberikan anugerah tersendiri buat saya karena tidak bekerja full dari jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5 gitu ya. Jadi saya stok ASI-nya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ketika ingin berangkat, stok ASI di kulkas ada, udah prepare karena saya kan misalkan 4 jam untuk ditinggal ke kampus, itu saya prepare paling tidak kan 2 botol gitu. 2 botol itu sudah cukup untuk Neysha. Nah, setelah pulang dari kampus saya perah lagi gitu. Pertumbuhan anak pada periode emas berlangsung secara cepat, yaitu selama tahun pertama dan kedua usia anak. Namun, dalam kasus-kasus kekurangan gizi, justru fakta menunjukkan bahwa penurunan status gizi terjadi pada periode ini. Karena itu, pemenuhan gizi yang optimal selama periode ini sangatlah perlu untuk diperhatikan. Gizi yang diberikan pada bayi bukan hanya melalui makanan yang dikonsumsi si ibu dan yang diberikan pada si bayi, tetapi melalui inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif. Itu salah satu cara yang dapat menekan angka kematian bayi di Indonesia. Saat ini kematian bayi-bayi di Indonesia itu 10 bayi per hari. Dengan melakukan IMD, dengan memberikan ASI saja, itu angkanya bisa diturunkan sangat jauh. Dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dapat menurunkan risiko kematian bayi hingga 20%. Karena di dalam ASI, dalam 1 cc ASI, ada 4.000 sel pembunuh kuman. Di 1 cc ada 4.000 sel pembunuh kuman, atau kita bilang antibodi ya. Sehingga kalau bayi itu minum misalnya 1 liter, berarti ada 4 juta sel pembunuh kuman yang tidak ada sama sekali di susu formula, sehingga itu menjadi penting. Selain membantu perkembangan anak menjadi lebih sehat dan lebih produktif, pemenuhan gizi di periode ini dapat menghindari si anak terkena penyakit. Asupan gizi inilah yang menjadi concern Desi untuk tumbuh kembang sang buah hati. Jadi 6 bulan baru diberikan MPASI dan bertahap menu-menunya. Mulai 6 bulan sampai 6,5 bulan itu menunya bubur ASI. Dinamakannya bubur ASI karena apa? Karena hanya memberikan bubur, setelah bubur matang lalu dicampur ASI dan diberikan ke bayinya. Gitu. Itu saya memberikannya 6 bulan sampai 7 bulan lah untuk yang bubur ASI. Nah, setelah 7 bulan saya baru memberikan tambahan. Ketika dia sudah seminggu misalkan bubur ASI-nya lalu ditambah lagi gitu kan ya. Buah. 1 hari dicoba dulu dia bisa atau tidak, dan tidak memaksakan harus 3 kali sehari, cukup sehari. Nanti lama-lama kan 3 kali sehari menu utamanya dan snacknya 2 kali sehari gitu. Jadi buahnya juga dicoba pertama buah yang saya berikan itu buah pisang gitu. Setelah itu buah pepaya. Nah, setelah itu ketika saya memberikan buah yang sifatnya keras kan pir keras ya. Pir keras, terus apel keras, dan itu dikukus dulu baru di blender. Setelah itu diberikan untuk variasi makanan.
seperti itu. Nah, ketika 7 bulan baru ditambahkan sayuran. Sayuran itu kan mengandung serat yang tinggi gitu. Sayuran, terus mulai diperkenalkan juga protein hewani seperti ati, terus ikan salmon yang saya berikan. Gizi yang mudah didapat inilah yang sesungguhnya yang menentukan tumbuh kembang anak menjadi optimal. Sebetulnya sangat sepele dengan hal-hal yang murah, sebetulnya tidak harus canggih-canggih. Memberi ASI, kasih tahu tempe telur seperti itu ya. Sayur, kemudian imunisasi yang di puskesmas juga harganya sudah sangat terjangkau begitu. Jadi sebetulnya tidak perlu hal-hal yang memiskinkan orang begitu. Justru kalau diberi yang lain seperti diberi susu formula, diberi makanan kaleng instan itu justru lebih mahal dan hasilnya tidak baik buat tumbuh kembang gitu. Saja dengan memperhatikan asupan gizi selama periode tumbuh kembang anak, lalu menjaga kondisi lingkungan yang bersih sangat berpengaruh pada kesehatan anak. Kalau bagi saya itu kewajiban saya sebagai suami, saya harus menggantikan popok ketika di pagi hari. Walaupun ada yang membantu di rumah, tapi tetap saya harus mencuci dan menggantikan popok, dan sampai memandikan bayi pun itu ada rasa kepuasan sendiri dan tanggung jawab pada suami, terutama dalam menjaga kebersihan yang ada di rumah seperti itu. Lain yang penting harus diperhatikan pada masa emas ini adalah pemberian imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dilakukan untuk merangsang sistem imunologi pada tubuh anak dan membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh anak dari serangan penyakit. Imunisasi itu nomor 1 BCG ya. BCG adalah anti terhadap TBC. Itu harus diberikan 1 kali seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah hepatitis B. Ya, hepatitis B itu adalah vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi dan itu diberikan 3 kali ya. Jadi waktu lahir, kemudian umur 1 bulan dan umur 6 bulan. Setelah itu DPT. DPT adalah difteri, pertusis, tetanus itu dijadikan 1. Jadi umur di bawah 1 tahun 3 kali, kemudian 18 bulan diulang 1 kali, kemudian umur 5 tahun diulang ya. Dan ada lagi vaksin polio. Nah, ini polio penting sekali. Polio itu baru lahir diteteskan, kemudian diteteskan di bawah 1 tahun itu 4 kali ya. Kemudian nanti di atas 18 bulan kita ulang lagi seperti itu dan umur 5 tahun. Polio ini untuk mencegah penyakit karena virus polio yang sangat berbahaya. Satu lagi adalah campak. Campaknya biasanya di 9 bulan kita berikan. Kalau tidak divaksin bisa menimbulkan kematian akibat radang paru. Sehingga sangat penting untuk memberikan vaksin-vaksin tersebut. Hari pertama kehidupan mulai diperkenalkan pada 2010 sejak canangkannya gerakan Scaling Up Nutrition di tingkat global. Ini merupakan dorongan global untuk memperbaiki gizi bagi semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak yang terbelakangi oleh keprihatinan terhadap situasi gizi di dunia yang diwarnai oleh tingginya angka kurang gizi pada anak serta implikasinya terhadap kualitas sumber daya manusia. Jadi pada tahun 2000 ini ada sekretaris jenderal PBB namanya Ban Ki-moon. Itu dia sangat cemas di negara-negara di dunia, hampir 160 juta anak pendek. Gitu. Nah, setelah dipelajari kenapa dia anak pendek, dia mengkhawatirkan dalam jangka panjang itu nanti akan menimbullah satu penyakit namanya penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu adalah seperti jantung. Nah, Indonesia menjadi anggota itu tahun 2011. Akhirnya sekarang sudah bergabung 54 negara di dunia. 1000 hari pertama kehidupan begitu penting lantaran pertumbuhan paling signifikan pada otak anak terjadi saat itu. Gagalan tumbuh pada periode 1000 hari pertama dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme, serta memicu penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes,
hingga penyakit jantung. Oleh karena itu, peran ibu dan keluarga dalam masa ini sangatlah penting. Nah, kenapa dikatakan 1000 hari pertama kehidupan? Karena penting sekali seorang ibu hamil untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Nah, anak yang berkualitas ini adalah di dalam kandungan ibu. Jadi makanan-makanan konsumsi ibu selama hamil ini sangat penting. Nah, sehingga ibu di dalam kehidupannya harus memperhatikan makanan-makanannya, kesehatan-kesehatannya, dan kunjungan-kunjungan selama kehamilan. Ya. Nah, makanan-makanan yang berguna ini adalah untuk pertumbuhan otak, terutama karena di situ anak dalam kandungannya nanti jangan sampai kekurangan gizi. Dan kalau ditanya seberapa besar ya, tentunya sangat besar sekali. Bahkan saya merelakan bahasanya mungkin saya lebih, kalau bisa karena saya juga dosen dan sebagai pendidik gitu ya, itu lebih sedikit keluar rumah dan lebih banyak ingin ada di dalam rumah bersama keluarga. Sejatinya interaksi dengan anggota keluarga itu yang utama kalau menurut saya ya, dengan sering melakukan komunikasi dari sejak bayi, diajak bicara, karena kebetulan di rumah juga nggak terlalu sepi, jadi selalu ada orang yang di sampingnya dia yang mengajak bicara, yang mengajak berkomunikasi, tentunya sesuai dengan tahap perkembangannya. Di dinding-dinding kamar ditempeli gambar-gambar yang mencolok, yang menarik, yang bisa dia lihat gitu kan. Terus seiring perkembangan juga ada permainan-permainan lain kayak bola, terus boneka-boneka binatang, balok, terus puzzle yang di lantai itu, seperti itu. Jaga kesehatan dan tumbuh kembang si kecil merupakan tanggung jawab semua orang tua, karena hal itu merupakan salah satu hak anak yang paling mendasar. Perlu dukungan dan kekuatan dari semua pihak agar dapat mewujudkan anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. 1000 hari pertama kehidupan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh hanya Kementerian Kesehatan, gitu. Di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya ada program yang namanya spesifik. Ada yang namanya program namanya sensitif. Nah, kalau spesifik ini sumbangan program kesehatan yang misalnya meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan bayi, gizinya segala macam, itu hanya menyumbang 30%, Anggi. Yang 70% itu ada di sensitif. Jadi sebenarnya program pemerintah sekarang itu melalui pendekatan siklus kehidupan. Jadi kalau misalnya dengan promosi gizi seimbang nih, ya kan. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat tadi ibu hamil kurang energi kronik, ibu hamil tadi anemia, kurang vitamin C misalnya, itu kan satu metabolisme dalam tubuh. Kalau misalnya si ibunya mengkonsumsi, menjaga kesehatannya, yang namanya sehat tadi kan sehat jasmani, rohani, ya kan, sehat fisik, mental juga harus sehat. 3 ini gitu. Dan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan bukan tidak mungkin kelak Indonesia memiliki generasi penerus yang lebih produktif sehingga dapat memajukan kualitas generasi muda bangsa. Hari-hari pertama kehidupan seorang bayi, janin itu harus diperhatikan. Jangan lupa memberi ASI, jangan tergoda memberi yang lain. Cari institusi kesehatan yang betul-betul menjalankan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, karena kita sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah ya tentang ASI. Kemudian juga berikan makanan pendamping ASI yang betul, yang semuanya sebetulnya murah-murah saja, tidak ada yang mahal, tidak ada yang sulit. Jangan lupa diberi imunisasi pada saat awal kehidupannya segera. Jadi itu dengan melakukan hal-hal 3 hal itu saja sudah cukup menyehatkan anak-anak kita. Kalau bicara tanggung jawab, tentunya tidak hanya tanggung jawab sebagai ibunya ataupun ayahnya atau bahkan berdua, tetapi tanggung jawab semua, maksudnya saya ataupun istri saya dan juga keluarga yang ada di tempat anak tersebut besar, serta juga tanggung jawab dari pola stakeholder lingkungan yang ada.